Kalau di anak usia dini itu ada ketika mau belajar tuh ada perjanjian. Pada dasarnya berilmu itu harus duduk, harus ada ahlinya, harus ada yang belajarnya gitu ya, harus ada yang dibahasnya, harus ada kitabnya gitu ya. Intinya jangan malas deh orang tua pun gitu. Jadi jangan hanya sebalas dapat dari sekolah gitu, tapi tetap diolah juga di rumah ya kan. Kita hanya menjembatani mereka kan gitu. Jadi pada intinya ya tetap orang tua yang harus lebih mempush anak-anak untuk bisa mengenal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sahabat TV-mu bareng aku Syakila Fadliah. Nah, aku udah sama nih sama Teteh cantik banget. Namanya juga unik banget, cakep, dan aku seneng nih untuk ngomongnya. Halo Teh Nur Syaidah asli namanya, tapi Tetehnya lebih senang untuk dipanggil sama Teh Nur. Oke, Teh Nur Syai. Oke, Teh Nur Syaidah udah nemenin aku nih di siang hari ini di podcast Bincang Hangat. Syiah sama aku. Nah, untuk pembahasan podcast kali ini itu kita mengenalkan Al-Quran pada anak usia dini. Oke, aku mau masuk nih mengenai mengenalkan Al-Quran pada anak usia dini. Itu gimana sih Teh? Jadi gini, sebenarnya kita bicara dulu tentang anak ya. Jadi anak itu kan seseorang ya, yang laki-laki atau perempuan gitu, yang merupakan generasi kedua dari kita ini gitu ya. Maksudnya dari generasi kedua, yang dimana merujuknya itu anak itu yang belum dewasa atau belum balik ya istilahnya. Meskipun dia itu anak itu sampai dewasa pun bagi orang tuanya itu tetap anak lah. Iya. Itu yang namanya anak. Nah, sekarang saya bicara dengan anak usia dini gitu. Anak usia dini itu kan kisaran usia dari 0 sampai 5 tahun atau 6 tahun. Iya. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan, mengapa sih gitu ya kita mengenalkan Al-Quran pada anak usia dini. Iya. Sebetulnya kan sejatinya kalau Al-Quran itu adalah panduan hidup manusia agar menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Agar nantinya si anak ini tidak salah arah gitu kan. Pada dasarnya mungkin itu gitu. Ya mungkin itu. Jadi sebetulnya kenapa kita mengenalkan Al-Quran pada anak usia dini itu ya untuk bekal mereka gitu. Jadi biar anak itu tidak hilang arah gitu. Artinya itulah mungkin seperti itu kalau mengenalkan anak. Oke, berarti mengenalkan Al-Quran pada anak itu sama aja kita menanam sebuah fondasi kali ya, seperti itu. Ya, untuk sebuah masa depan yang bagus juga. Oke, aku mau nanya lagi nih, bagaimana sih cara mengenalkan Al-Quran pada anak usia dini? Sebenarnya kalau mengenalkan anak usia dini itu gampang sih sebenarnya, lebih ke karena anak itu sifatnya peniru ya. Anak itu biasanya melihat apa yang dia lihat, dia dengar atau yang dia rasakan gitu. Jadi kita harus sebagai orang tua nih harus memberikan contoh gitu. Jadi kalau biasa kan ketika membaca Al-Quran depan anak biasanya gitu ya, memberikan contoh. Terus keduanya dengan memberikan reward mungkin. Nah, misalnya ketika anak ingin sesuatu, yuk kita kasih kalau ingin memberikan sesuatu hadiah bolehlah gitu ya, tapi yuk hafalin dulu gitu ya, hafalin dulu yuk gitu. Karena begini, anak usia dini itu tidak harus dia mengenal Al-Quran itu dengan cara membaca. Bisa jadi menghafal atau visualnya dengan cara dia melihat gitu ya. Nah, bagaimana untuk mengenalkan lebih jauhnya lagi gitu ya. Ya tentu dengan metode gitu ya tadi. Metodenya sebenarnya banyak, puluhan metode, belasan metode ya, seperti saya tidak bisa menyebutkan ya satu-satu. Yang pastinya anak yang tidak perlu membaca juga gitu. Sebetulnya secara visual anak boleh melihat, tapi itu hanya biasanya satu kata. Atau bisa kita membiasakan pada anak ketika mengajarkan anak itu dengan
kalimat-kalimat yang berada dalam Al-Quran, kayak kalimat-kalimat thayyibah gitu kan, atau misalnya kalau misalnya dia udah makan lalu kita ucapkan doa, ajarkan doa, kan hanya sebagai pendengaran gitu ya. Mungkin seperti itu sih kalau menurut saya cara-caranya gitu, selain yang tadi pertama kita memberikan contoh, keduanya boleh berdasarkan reward, atau yang ketiganya ya tadi itu. Jadi kita menanamkan nilai-nilai keagamaan Islamnya itu gitu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti mengenalkan Al-Quran juga harus step by step ya Teh. Nah, ini aku mungkin dari kehidupan aku sehari-hari kali ya Teh. Kita ngambil contoh dari kehidupan sehari-hari. Aku tuh punya adik kembar Teh. Nah, dia itu dari ibu itu mengenalkan Al-Quran melalui menghafal dengan gerakan. Nah, apakah itu salah satu metode yang diajarkan atau salah satu metode yang disarankan untuk mengenalkan Al-Quran pada anak usia dini? Iya, kan kembali ya tadi bahwa anak usia dini itu mengenal Al-Quran atau memahami Al-Quran itu tidak selamanya membaca ya. Karena anak usia dini itu belum bisa baca ya pada dasarnya kan, karena kita akan mengenalkan gitu. Ya tentunya dengan metode yang ringan dan mudah diingat gitu, mudah dipahami dan mudah diingat. Ya salah satunya seperti tadi, boleh dengan gerakan atau syair-syair gitu ya. Karena anak sekarang itu gimana ya, enggak lebih ke kinestetik kalau kata saya. Jadi anak itu lebih senang ketika diajarkan sesuatu itu melaksanakan apa yang kita lakukan. Misalnya gini, ayo dek ini mata, nah, baru kan anak tuh biasanya ini mata gitu, ainun mata kan gitulah istilahnya. Jadi kalau anak itu harusnya gitu, memang betul pada usia gitu tuh jangan sampai anak langsung tutup dengan sebuah tulisan-tulisan yang membuat mereka tuh kaget gitu. Nah, jadi cukup dengan simbol-simbol ya tadi, gerakan misalnya, cukup misalnya huruf alif seperti angka 1 gitu kan, ba itu bakso yang baksonya 1 gitu, mangkuk yang ada baksonya 1 kan, itu bisa sebenarnya banyak metode ke anak itu. Sebenarnya lebih ringan kalau ke anak itu ya, tidak perlu sulit-sulit kata saya. Mungkin metode ini seperti itu kalau bagus juga sebenarnya. Oh gitu, soalnya apa yang aku lihat untuk di ibu itu, ibu mengenalkan Al-Quran atau mengenalkan doa-doa itu melalui visual gitu. Mungkin biasanya video mungkin ya, bisa jadi video ya. Ya tetap walaupun kita mengenalkan lewat secara visual melalui video gitu ya, medianya video, tetap kan gambar-gambarnya itu yang sesuai dengan kadar anak gitu ya. Nah, mungkin anak tiba-tiba dikasih gambar masjid yang sebegitu megah gitu kan, tapi kan pastinya karikatur gitu ya, atau kartun gitu yang lebih menyenangkan, atau misalnya diganti karakternya dengan karakter apa gitu, sebetulnya itu lebih menyenangkan, anak lebih cepat sebetulnya. Karena sering melihat akhirnya terdengar gitu. Gitu sih. Soalnya banyak juga mungkin anak-anak di luar sana itu lebih senang untuk mendengarkan daripada mendengarkan dan menonton daripada membaca. Gitu. Ya biasanya gitu. Iya Teh. Nah, aku mau nanya nih, sebaiknya metode seperti apa sih untuk pengenalan Al-Quran untuk anak usia dini? Metode yang baik? Yang paling mendekati untuk anak-anak tuh mengenal Al-Quran. Ya kembali ke metode tadi ya. Jadi kita ambil salah satu metode. Kalau untuk mengenalkan itu kita fokus dengan satu metode. Jangan kan karena banyak ya metode. Fokus dengan satu metode, lantas kita konsisten dengan metode itu gitu yang kita ajarkan kepada anak gitu. Misalnya berhasil gitu, jangan sampai gini, anak tuh campur-campur ya gitu. Iya sekarang metode Iqra, lantas setelah itu dikasih metode Umi misalnya, anak itu metode Al-Barqi, Al-Bahna, banyak kan gitu ya. Jadi cukup satu, kalau saya efektifnya ambil satu metode, kenalkan pada anak secara konsisten gitu, sampai dia memahami. Karena nanti kan kalau gitu kan secara visual ya, anak melihat gitu, melihat bentuk tulisannya seperti apa gitu, terus cara membacakannya nanti kan kita mengajarkan seperti apa gitu. Jadi ambil satu metode, kalau kata saya ambil satu metode lalu konsisten gitu dengan metode itu gitu. Kalau sampai tuntas gitu. Berarti emang harus ada satu metode yang konsisten untuk dilakukan ya. Kalau misalnya kita udah memilihkan metode yang cocok dan pas, gimana sih untuk anak ini
mau dan tertarik untuk Al-Quran sendiri? Karena kan untuk zaman sekarang apalagi Al-Quran kan udah ada di handphone, udah bisa diakses di gadget, di laptop dan lain sebagainya gitu. Gimana sih Teh menurut Teteh sendiri? Ya, jadi gini ya, kalau memang semua juga seiring dengan zaman ya, dengan zamannya. Kalau dulu mah gampang aja kan kita belajar gitu ya, cukup nggak belajar baca nggak bener pukul gitu kan, seperti itu. Tapi dengan metode seperti itu tuh kita tuh betul-betul paham dan bisa akhirnya gitu ya. Tapi untuk anak zaman sekarang itu beda ya. Saya juga mengalami 5 tahun ini saya mengalami perubahan selama saya mengajar di anak usia dini, saya mengalami perubahan besar gitu. Mungkin karena pengaruh gadget ini ya. Nah, sehingga saya pun tertantang gitu sebagai guru anak usia dini yang harus kekinian lah gitu istilahnya. Akhirnya saya juga mengambil metode-metode yang berbasis IT ini gitu. Nah, sebetulnya tidak salah. Hanya saja mungkin kita harus kalau di anak usia dini itu ada ketika mau belajar tuh ada perjanjian gitu. Kita akan menggunakan ini, bagaimana menggunakan ini, nanti harus seperti apa, lalu bagaimana gitu. Nanti kita harus bikin perjanjian dengan anak. Nah, sekarang kita duduk, anak duduk gitu ya, lihat, lalu nanti sudah dilihat apa yang kalian dengar, apa yang utarakan kembalikan begitu kalau itu ya. Nah, mungkin kalau tidak jadi masalah sih sebetulnya dengan cara-cara seperti itu, namun tetap harus dengan pendampingan yang khusus lah ya, yang ketat juga gitu. Mungkin gitu aja. Oke, jadi metode yang tadi Teh Syai ngomongin itu adalah salah satu metode yang mungkin bisa dipakai untuk sahabatmu mengenalkan Al-Quran pada anak sendiri. Nah, aku mau nanya lagi nih Teh, kan Teteh berkecimpung di dunia pendidikan anak ya. Nah, apa sih perbedaan pengajaran di tahun 2000 yang belum mengenal banget mengenai gadget, dan kan di tahun 2000 itu untuk anak usia dini mungkin belum terlalu untuk dikenalkan mengenai gadget, sedangkan untuk saat ini mungkin para orang tua di luar sana itu lebih memilih memberikan gadget untuk menenangkan anaknya gitu. Itu dampaknya gimana Teh untuk seorang guru sendiri yang menghadapi si anak ini yang ada di sekolah gitu. Jadi betul memang ya, perubahan itu bedanya itu kalau dulu itu ya, kalau saya mengajarkan dengan satu metode aja gitu, satu metode misalnya metode yang lama gitu ya, dengan cara menulis di papan tulis satu huruf gitu ya, lalu kita menunjukkan pada anak tuh serasa mudah gitu, karena apa, mungkin anak pikirannya tidak bercabang. Beda dengan sekarang itu ya, ketika anak saya kenalkan di papan tulis, anak karena sudah melihat di gadget cara mengenal Al-Quran itu dengan cara yang banyak ragamnya gitu, akhirnya anak-anak tuh bener-bener apa ya, seperti melayang-layang gitu. Cara berpikir, Bu Guru coba gini, Bu Guru adanya begini. Jadi anak tuh terkesan lebih tahu sebenarnya. Kalau itu anak tuh lebih bisa mengeksplor sebetulnya. Bagus, kata saya, bagus. Tapi tetap harus dalam pengawasan orang tua, karena bisa jadi karena gadget ini sifatnya tidak tertahan ya, tidak tertahan. Bisa jadi dia melihat apa dan seperti apa gitu ya. Jadi tetap intinya pengawasan orang tua. Gitu. Kalau mau menggunakan gadget gitu. Berarti emang nggak apa-apa untuk memberikan gadget. Boleh saja. Cuman harus dengan pengawasan yang lebih ketat sama orang tuanya gitu. Nah, kan sekarang juga Al-Quran tuh udah banyak versinya kalau ya Teh ya. Betul. Ada, aku pernah lihat atau Mama pernah beli Al-Quran terus pen. Nah, nanti kalau udah ditekan ke si bukunya itu nanti bersuara ya. Iya. Itu adalah suatu mungkin perkembangan yang lebih unik menurut aku, dan itu yang membuat adik aku tuh lebih tertarik untuk dan lebih bisa memahami. Iya, daripada Al-Quran yang kertas itu Teh. Nah, itu gimana Teh pendapat Teh sendiri? Sebetulnya bagus juga sih itu, tapi pada dasarnya kan kita berilmu ya. Berilmu itu kan harus seperti gudang ya. Jadi ada yang mengajarkan, ada yang diajarkan, ada materi yang diajarkan kan itu. Terus nanti ada sesuatu yang dibahas untuk diajarkannya kan. Jadi tetaplah kembali kepada syariatnya gitu. Karena namanya belajar itu ya harus anak harus duduk gitu kan, mendengarkan pembahasannya harus tetaplah harus gitu. Meskipun itu ada yang seperti tadi yang Teteh katakan, bahwa ada sebuah buku bisa dipencet-pencet atau ya hanya dengan sensor-sensor gitu.
itu bisa membantu, tapi tetap itu hanya sebatas pelengkap mungkin. Kalau menurut saya itu pelengkap. Jadi tetap pada dasarnya berilmu itu harus duduk, harus ada ahlinya, harus ada yang belajarnya gitu ya, harus ada yang dibahasnya, harus ada kitabnya gitu ya. Jadi nggak semuanya, jadi tetap kembali ke syariat, berilmunya juga gitu. Harus ditanamkan juga gitu hal itu tuh. Oh, berarti untuk mengenai buku yang ada sensornya itu it's okay, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya ketika dengan syariah itu. Ya gitu. Jadi sesuailah anjurannya bahwa berilmu itu ya harus sesuai dengan kaidahnya kan, maksudnya duduk kan tadi itu ya. Terus ada yang ahlinya gitu kan. Jadi ya tidak salah apa. Kadang yang namanya alat kan ada errornya ya. Iya. Nah, itu kan kalau saya kayak selama saya juga ada gitu. Tapi kan ada errornya ketika apalagi makhrijul huruf, belajar makhrijul huruf kan nggak jelas juga karena kan sifatnya karena apa? Mikrofon gitu ya. Jadi ya nggak jelas juga. Jadi harusnya baiknya langsung. Baiknya langsung. Gitu. Tapi untuk pengenalan nggak apa-apa ya. Oke, berarti metode-metode yang lain itu emang alangkah baiknya dengan step by step juga. Jangan terlalu memaksa gitu ya Teh ya. Apa sih Teh untuk kecenderungan Teteh pada di era pendidikan, kan Teteh berkecimpung di pendidikan anak ya? Iya. Gimana sih Teh, ada nggak suatu tantangan yang menurut Teteh ini luar biasa banget di era Teteh mengajar di tahun sekarang ataupun di yang dulu gitu, ada nggak Teh? Tantangannya ya mungkin itu aja sih, jadi apa ya, lebih ke memfokuskan anak sih sebetulnya, lebih memfokuskan anak. Jadi kalau anak itu memang sifatnya unik ya. Iya. Jadi dari tahun ke tahun anak akan berbeda gitu. Saya bertemu dengan anak yang berbeda dengan kapasitas satu kelas 10 orang, 10 anak berbeda juga gitu. Jadi pada dasarnya pendekatan kitanya kepada anak gitu untuk menyampaikan Al-Qur'an ini gitu. Jadi pendekatannya seperti apa dengan masing-masing karakter anak gitu. Tantangannya mungkin di situ aja. Kalau setiap anak ini tuh tantangannya di sana kalau menurut saya. Nggak ada yang lain lah, selebihnya anak itu lebih, kalau saya karena lebih mudah diatur ya gitu. Jadi lebih apa ya, ke pendekatan kitanya aja. Tantangannya sih itu karena sifat unik anak itu. Jadi kita harus mengenal satu persatu sehingga apa yang kita sampaikan itu sampai ke anak. Oke, berarti dalam satu kelas ini ada 10 anak ya? Ya, semisal kan ada 10 anak nih, berarti kan 10 karakter. Berarti pendekatannya pun pasti berbeda-beda karena anak itu tadi ada yang lebih suka dengan gerakan, ada yang lebih suka dengan visualnya langsung, atau lebih suka dengan syair-syair atau gitu kan, mungkin itu. Jadi nanti kita tantangannya ya gimana caranya apa yang kita sampaikan anak tuh suka semuanya gitu. Kita bisa memberikan dengan semua yang anak suka itu. Mungkin itu nih teman-teman sahabat TVmu sekalian. Nah, aku mungkin mau nanya nih Teh, mungkin untuk di kalangan sekolah dan rumah itu sangat berbeda banget ya Teh ya. Mungkin untuk di rumah, untuk di sekolah didukung dengan mengenai Al-Qur'an dan lain sebagainya, tapi mungkin ada beberapa orang ataupun ada beberapa orang tua itu yang di rumah itu tidak terlalu mengenalkan Al-Qur'an itu sendiri gitu. Mungkin ada nggak sih Teh untuk saran kepada orang-orang tua di luar sana, ketika kan sama aja nih kalau misalnya Teteh sendiri sebagai tenaga kerja di sekolah itu mengajarkan mengenai Al-Qur'an, tetapi di rumah sendiri itu akan terlupakan gitu. Bukan akan terlupakan sih sebenarnya, tidak akan diulang gitu. Gimana Teh? Nah, betul. Kebanyakan anak itu biasanya orang tua tuh lebih banyak mengandalkan sekolah biasanya gitu. Untuk karena mungkin lebih ke fasilitas di sekolah lebih ada dan lengkap mungkin gitu ya. Tapi pada dasarnya sebetulnya kan Madrasatul Ula itu kan di rumah ya gitu. Sebetulnya nggak harus dengan apa yang ada di sekolah juga gitu. Anaknya bisa belajar lewat alam atau sekitar dengan kita juga bisa sebetulnya gitu ya. Seperti memberikan kayak nyanyian ainun mata, udun telinga pun hidup. Kan gampang aja, mudah aja sebetulnya gitu ya. Asal orang tuanya ada kemauan untuk betul-betul terus menggali gitu. Jadi intinya jangan malas deh orang tua pun gitu. Jadi jangan hanya sebalas dapat dari sekolah gitu, tapi tetap diolah juga di rumah ya kan. Kita hanya menjembatani mereka kan gitu. Jadi pada intinya ya tetap orang tua yang harus lebih mempush anak-anak untuk bisa mengenal Al-Qur'an.
Oke, berarti karena kan emang ada yang aku dengar itu rumah adalah madrasah pertama, ibu adalah madrasah pertama gitu. Jadi selain di sekolah, alangkah lebih baiknya anak-anak juga didampingi Ya, untuk mengenal Al-Quran di rumah gitu. Itu udah jelas ya. Oh, Harus kayaknya itu. Harus. dan wajib gitu Wajib, biar ya. anak-anaknya tumbuh kembang dengan syariat-syariat Islam yang ada dalam Al-Quran gitu, sahabat TVmu. Nah, mungkin untuk podcast kali ini mengenai pengenalan Al-Quran pada anak usia dini dengan Teh Syai. Aku seneng banget nih sama penyebutan namanya. Mungkin untuk pembahasan konten-konten selanjutnya dengan Teh Syai bisa teman-teman request juga di kolom komentar mungkin di bawah. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya aku sama Teh Syai bakal membahas apa kita juga nggak tahu. Mungkin mengenai anak yang cenderung nggak mau mendengar sama orang tuanya dan lain sebagainya, ya nggak tuh. Oke, mungkin dari aku Syakila Fadliah dan Teh Nur Syai pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.